yang mana dengan rahmat dan karunia jugalah sehingga kita dapat berhadir di sekolah kita yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SD 11 Sungai Aur, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SDN 11 Sungai Aur. Baiklah, di sini kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN 11 Sungai Aur kepada ibu tersebut, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di sekolah kita yang berbahagia ini untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Selawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Serta doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 11 Sungai Aur. Selanjutnya marilah kita mengikuti tentang aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 oleh ibu kita Memi Erpika SPD yang berasal dari SD Negeri 11 Sungai Aur. Mudah-mudahan nanti ibu ini bisa sukses dan berhasil untuk menjadi guru penggerak dan bisa nanti dapat membawa kita semuanya, guru-guru kita SD Negeri 11 Sungai Aur, untuk berhasil dalam kurikulum merdeka ini berdasarkan yaitu pelatihan yang telah diikuti oleh ibu kita Memi Erpika. Mudah-mudahan sekolah SD Negeri 11 Sungai Aur dapat melaksanakan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita SD Negeri 11 Sungai Aur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SDN 11 Sungai Aur. Acara yang kedua yaitu paparan diseminasi budaya positif guru penggerak yang dibawakan oleh Ibu Memi Erpika. Kepada ibu tersebut dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlapaskan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Sungai Aur, yang sangat saya hormati, saya banggakan rekan kerja di SD Negeri 11 Sungai Aur yang pada waktu sekarang ini bisa sempat duduk bersama, bisa menghadiri dan berkenan untuk menghadiri diseminasi budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya sebetulnya modul itu ada 3, modul 1, modul 2, dan modul 3.
dan setiap modulnya mempunyai submodul, yaitu modul 1 itu ada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Saya angkat tema dari kegiatan ini menjadi diseminasi budaya positif, yang tujuannya diseminasi itu setelah kita semua mendengarkan paparannya nanti memahami, dan mudah-mudahan setelah itu dapat kita aplikasikan secara bersama. Dan berdirinya saya di sini bukan menggurui, bukan menunjukkan hal-hal yang saya pahami saja, tetapi kita sama-sama belajar untuk lebih membangun karakter anak-anak kita, untuk lebih mengembangkan anak-anak kita sehingga menjadi anak yang berguna nantinya. Pada kesempatan ini saya sampaikan tadi modul 1.4 ini tentang budaya positif, di mana dalam pendidikan sesuai dengan pemikiran tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, di situ ada menuntun segala kodrat. Kodrat mana yang akan kita tuntut? Pada diri peserta didik kita itu harus kita ketahui bahwasanya memiliki 2 kodrat. Yang pertama, kodrat alam, yaitu kodrat keadaan, bawaan dia yang sudah ada pada dirinya. Yang kedua, kodrat zaman. Nah, yang pertama, kodrat alam tadi, kita harus menyadari bagaimana peserta didik kita itu yang ada di dalam dirinya apa. Setiap peserta didik itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Tidak sama antara murid kita yang A dengan murid kita yang B. Baik cara berpikirnya, latar belakang keluarganya, sosialnya, ekonominya, tidak ada yang sama. Jadi kita harus sadar dengan keberbedaannya mereka, maka cara kita untuk menuntunnya juga harus sesuai dengan kodratnya tadi. Ada anak yang terbiasa dengan bahasa yang lembut. Jika kita dengan nada suara yang tinggi menuntunnya di sekolah, bisa jadi anak tadi akan merasa takut, tidak nyaman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari dulu yang pertama kodrat keadaan anak kita seperti apa. Kemudian baru kodrat zaman. Di zaman mana mereka sekarang? Seperti sekarang canggihnya teknologi. Jangan sampai murid-murid kita yang lebih atau yang kitanya guru kalah dari murid-murid kita. Setidaknya kita mengetahui bagaimana cara membimbing mereka untuk menghadapi di zaman mereka. Jadi sebagai guru kita harus menerapkan tuntunan kepada anak sesuai dengan peran kita, trilogi pendidikan, yaitu guru itu sebagai teladan, guru itu sebagai pemberi ide, dan guru itu sebagai pemotivasi kepada muridnya. Di luar semua itu, murid-murid kita memiliki potensi yang berbeda dalam dirinya, dan potensi itulah yang harus kita kembangkan sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwasanya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ada di situ benih-benih. Berarti benih itu yang harus kita tumbuhkan. Makanya
pendidikan itu diibaratkan sebagai bertani. Nah, kita menjalankan pendidikan itu sebagai bertani, sama dengan bertani. Siapa yang menjadi petaninya kira-kira Bapak Ibu? Guru, ya. Siapa yang menjadi tanamannya? Siswa kita. Dan apa yang menjadi tanah di situ? Lingkungan sekolah, ya, bagus sekali. Jadi kalau kita sadar kita ini sebagai petani, maka kita akan merawat benih-benih yang tadi, tanaman kita tadi dengan berbagai cara agar dia tumbuh menjadi berkembang sehingga kita mendapat hasil yang baik. Karena kita bertani, pasti kita akan menunggu hasil. Bagaimana hasilnya nanti? Bagaimana anak-anak kita nanti? Nah, sama dengan itu. Jadi kalau kita sudah mulai bertani, tanaman tadi kurang subur, apa kira-kira penyebabnya? Kurang pupuk kah? Kurang air kah? Atau bibitnya kah yang memang tidak bagus? Nah, kita di situ berusaha menciptakan lingkungan sekolah. Kalau di sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang baik sehingga murid-murid kita merasa nyaman, belajarnya dengan tenang. Nah, kalau kita bertani, kita usahakan tanah itu menjadi subur, kita beri pupuk, kita siram air sehingga tanaman kita menjadi tumbuh dengan baik. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya jika yang kita tanam adalah padi, maka hasilnya akan tetap padi. Tidak bisa kita tanam padi, kita ingin memetik cabai, berhasil tak kira-kira? Tidak. Kenapa? Karena anak kita itu tadi yang sudah memiliki garis-garis halus, potensi apa yang ada pada dirinya, maka itulah yang akan jelas nanti di akhir setelah kita tuntun. Jadi kita tidak mungkin merubah kodrat anak, kita hanya bisa memberikan tuntunan terhadap kodrat alam anak atau kodrat keadaan anak. Bapak Ibu guru hebat, yang paling berperan penting dalam pendidikan adalah guru. Guru berupaya menciptakan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi murid-murid, sehingga guru bisa benar-benar menuntun murid dengan karakter yang baik. Juga merangkul dan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga dari kebiasaan yang baik tadi akan menjadi budaya. Hal-hal yang baik tadi itulah menjadi hal yang positif, sehingga muncullah budaya positif. Sekarang tentang budaya positif, pertanyaannya, apa sih budaya itu? Bapak Ibu ada yang bisa membantu? Kira-kira budaya itu apa? Sesuatu yang menjadi kebudayaan, sesuatu yang menjadi kebiasaan. Bagus, sesuatu yang menjadi kebiasaan. Bisa ditambahkan Ibu Rani? Budaya adalah kebiasaan atau wujud dari keyakinan. Iya, kebiasaan atau wujud dari keyakinan kita yang sudah kita terapkan, kita cerminkan. Itu namanya adalah budaya. Kenapa budaya positif perlu di sekolah? Kira-kira kenapa budaya positif perlu di sekolah? Untuk apa? Sesuatu supaya terjadi kebiasaan itu yang buruk itu jangan terjadi, yang melakukan budaya positif. Iya, agar menghilangkan hal-hal buruk yang muncul sehingga lebih dominan hal-hal yang positif. Artinya menimbulkan karakter baik dari murid-murid kita. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa budaya merupakan wujud dari nilai atau keyakinan suatu kelompok atau kebiasaan sekelompok orang-orang. Di mana budaya positif berarti pembiasaan yang bernilai kebaikan. Jadi kalau budaya positif di sekolah jadinya seperti apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang dilakukan secara
menyeluruh, tidak hanya guru, tidak hanya murid, tetapi seluruh pihak sekolah, warga sekolah yang menunjukkan budaya atau kebiasaan yang positif. Budaya positif itu terbagi dari beberapa materi secara keseluruhan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti dari hal inilah akan memunculkan budaya positif. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dan teori kontrol. Apa kira-kira paradigma, Bapak Ibu? Pola pikir atau cara pandang. Bagus sekali, terima kasih. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigmanya? Maka dia akan merubah dulu cara pandang dia, merubah dulu cara pikirnya. Sama seperti kita. Bagaimana kita bisa merubah paradigma belajar anak kalau kita sendirinya belum merubah? Kitanya dulu yang merubah. Cara pandang kita kepada anak, cara menilai anak, dan kemudian cara pandang terhadap apa-apa yang kita perlukan di dalam proses pendidikan kita. Di sini bagaimana bisa berubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita yang merubah dulu, ubah cara pikir kita kepada dunia, begitu juga kepada murid-murid kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, satu orang menjadi A, satu orang menjadi B, dan masing-masing menggenggam tangan. Ini tentang posisi kontrol nantinya. Masing-masing seakan-akan yang ada di tangan Bapak Ibu adalah hal yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang satu menyuruh dengan cara buka tangan Ibu, menghardik, membujuk, menggelitik, memarahi, mengintimidasi, menggoda. Kira-kira bagaimana tawaran dari Bapak Ibu yang satunya? Maukah Bapak Ibu membukanya? Berdasarkan apa Bapak Ibu membukanya? Kira-kira kalau Bapak Ibu ada yang berharga di tangan kita, disuruh orang dibuka, entah mau diambilnya, entah mau hanya melihatnya saja, mau tidak Bapak Ibu membukanya? Belum tentu. Itu tergantung siapa? Kira-kira orang yang menyuruh atau kita? Tergantung kita sendiri. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan si A bisa saja mau membuka tangannya dan bisa saja tidak. Tergantung dia sendiri. Si B juga begitu. Dari situ apa kesimpulannya? Yang memegang kontrol atas kepala tangan kita adalah kita sendiri. Sama dengan anak kita. Yang memegang kontrol mereka sebetulnya adalah mereka. Jika mereka mau, maka akan mereka laksanakan. Jika mereka tidak mau, kita hanya sebagai penyuruh jadinya, pemaksa. Nyaman mereka dengan keadaan itu? Belum tentu. Kita kontrol pun mereka, itu karena mereka mengizinkan kita mengontrol, tidak ada pilihan lain. Karena apa? Karena mereka belum bisa memberikan kontrol pada dirinya sendiri. Nah, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang pertama, kata stimulus respon, kebutuhan kita sama.
Tetapi kalau teori kontrol dari diri kita, kebutuhan kita berbeda. Betul nggak kira-kira? Kebutuhan manusia itu sama, kata responnya. Sementara realitanya kontrol diri kita. Sama nggak kebutuhan saya dengan Bapak Ibu? Nggak sama. Sama nggak kebutuhan peserta didik kita yang satu dengan yang lain? Tidak sama. Jadi artinya bahwasanya pada teori kontrol lah yang benarnya, bukan pada stimulus respon. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada stimulus respon, pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama dengan Bapak Ibu melihat saya. Ya, sama melihat, oh iya itu Memi Erpika. Gambaran Bapak Ibu tentang saya, sama nggak? Ibu kelas 3 gambarannya tentang Ibu Pika seperti apa kira-kira? Cerewet misalnya. Periang. Gambaran Ibu Rani? Cantik. Apa lagi? Jadi intinya apa? Stimulus respon dan teori kontrol itu pasti berbeda, dan teori kontrol lah yang benarnya. Akhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang, menang, menang. Bagaimana itu? Kira-kira penjelasannya. Contohnya. Pada teori berpikir stimulus respon menang kalah. Kita sudah mencoba. Oh sudahlah, sudah mencoba, tapi aku belum berhasil. Dah kita sampai di situ. Sementara pada teori kontrol, sudah mencoba belum berhasil, berarti aku harus terus mencoba, terus mencoba. Itu namanya teori berpikir menang, menang, menang. Kemudian dari paparan tadi kita bisa menjelaskan yang selama ini menjadi miskonsepsi atau salah pengertian, salah penerapan, di mana kita beranggapan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Bisa terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, sehingga dia mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu merupakan suatu usaha dalam jangka waktu yang tertentu pula. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa saja murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Pernahkah kita alami? Kira-kira ketika kita memberikan penguatan kepada anak, berhasil? Pernah berhasil kalau kita membujuk anak? Pernah? Lama nggak kira-kira hasilnya ini? Kadang ketika kita bujuk hari ini, jangan jalan-jalan lagi anak, belajar lagi yang bagus, ya, nggak boleh diulang lagi, ya, itu masih bujukan kita. Jadi ketika besok diulang lagi, nggak kira-kira pernah diulang? Pernah. Artinya belum tentu penguatan itu bisa berhasil untuk masa jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik anak dengan rasa bersalah, bisa nggak menguatkan karakternya? Belum tentu juga. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa kira-kira kita memaksa anak-anak kita agar sesuai yang kita inginkan mereka lakukan? Bisa saja. Hasilnya bagaimana? Jangka pendek atau jangka panjang yang berhasil nanti? Jangka
Bisa saja nanti mengakibatkan kalau pemaksaan itu murid tidak nyaman atau dia merasa ada rasa dendam kepada guru, itu bisa saja. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin. Kita mengetahui tentang disiplin. Yang ada dalam pikiran kita tentang disiplin adalah kepatuhan, ketaatan terhadap suatu peraturan. Itu pemahaman kita selama ini. Disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan berusaha sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin tersebut, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka disitulah orang yang akan memaksa kita tadi, memaksa untuk menerapkan disiplin sesuai peraturan yang ada. Sama dengan anak-anak kita, jika kita tidak bisa memunculkan rasa disiplin pada diri mereka, maka kitalah yang akan memaksa mereka untuk bersikap disiplin. Sementara tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi inilah yang sangat perlu kita munculkan Bapak Ibu. Intrinsik, kalau ini itu dari mana? Dari dalam, berarti dari dalam diri mereka, bukan karena paksaan kita. Murid-murid itu bisa disiplin karena muncul dari diri mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Jangan karena motivasi ekstrinsik. Yang pemaksaan tadi kira-kira ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Jadi yang sangat kita butuhkan adalah motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dan Daniel Gosen menyatakan bahwa disiplin itu sesungguhnya adalah bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya bukan karena patuh mereka itu disiplin. Kadang patuhnya mereka karena apa? Ada yang karena takut, ada yang karena paksaan tadi. Jadi yang kita inginkan disiplin itu muncul dari diri mereka. Makanya disimpulkan bahwa disiplin itu bukan karena patuh, tetapi bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Orang yang memiliki disiplin diri akan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap apapun. Sama dengan murid kita. Kalau dia sudah mempunyai disiplin diri, tugas apapun dia akan kerjakan berdasarkan dirinya sendiri, bukan karena paksaan kita, bukan karena orang tuanya, tetapi karena keinginan dirinya sendiri. Itulah yang sudah mempunyai disiplin. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sudah sangat banyak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui dari sekian banyak? Yang bernilai baik, sabar, kemudian apa lagi? Keikhlasan. Apa lagi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Tolong menolong. Sesama teman ataupun dengan baik yang sesama beragama dan berbeda agama, apa biasa yang kita ajarkan? Hormat menghormati, harga menghargai. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, menuntun mereka ke arah pelajar profil Pancasila. Berapa kemarin
Iya, ada 6. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, terus iya, bernalar kritis. Nah, materi yang selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi, apa itu motivasi? Yang menjadi motivasi, apa kira-kira motivasi? Dorongan, dukungan. Nah, apa yang mendorong manusia itu melakukan suatu perilaku? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa contohnya? Jangan murid lagi, kita saja. Kita datang ke sekolah karena takut mendapat teguran dari atasan atau kepala sekolah. Itu contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita disuruh misalnya, coba ibu mengikuti pelatihan di sana. Apa yang ada di gambaran kita misalnya, kalau yang seperti itu? Oh iya, aku akan pergi. Ada apa yang akan kita dapat nanti? Mengharapkan sertifikat. Itu dari kira-kira motivasi itu eksternal atau internal? Yang mengharapkan eksternal. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa contohnya? Ketika saya hadir ke sekolah tepat waktu bukan karena saya ingin mendapat pujian dari atasan, bukan karena saya takut kalau saya terlambat nanti dimarahi, tetapi aku hadir ke sekolah hari ini tepat waktu. Untuk apa tujuannya? Mencontohkan kepada murid-murid kita terlebih dahulu. Kita yang akan menjadi teladan, bukan murid-murid kita. Jadi ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Kemudian dari motivasi tadi yang 3 macam itu, ada yang muncul nanti identitas gagal dan ada identitas sukses. Kenapa ada identitas gagal pada anak-anak kita? Apa penyebabnya di sana Bapak Ibu? Makanya bisa ada identitas gagal disebabkan oleh apa? Hukuman. Kenapa anak ini menjadi gagal? Apa yang muncul ke diri dia? Merasa bagaimana? Merasa tersakiti. Rasa apa lagi yang ada pada dirinya? Tidak nyaman dan merasa salah. Kadang merasa rendah diri. Karena apa? Karena hukuman tadi. Nah, identitas sukses ini terbentuk dari mana dia bisa sukses? Yang pertama adanya konsekuensi, dan yang kedua adanya restitusi. Kalau konsekuensi, anak ini menyadari jika ia berbuat salah, pasti ini akan dapat. Anak bisa patuh, tetapi dalam jangka pendek. Sedangkan restitusi membimbing anak-anak kita untuk pemecahan masalah dari idenya sendiri. Ada beberapa pilihan. Kira-kira kalau kamu melakukan ini, baik nggak untuk kamu? Tidak. Apa yang kamu lakukan agar kamu tidak mendapat lagi hal yang sama seperti ini? Nah, itu contoh pilihan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani. Jadi dari situ dapat kita jelaskan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya murid itu hanya menerima, guru yang memutuskan. Sedangkan konsekuensi adanya kesepakatan. Kalau kamu nanti terlambat 5 menit masuk ke kelas, nanti kamu istirahatnya dikurangi 5 menit ya. Laksanakan tugasmu. Itu contoh dari apa? Konsekuensi yang harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi, murid itu sendiri yang akan menentukan langkahnya. Kalau
terlambat datang ke sekolah? Apa penyebabnya? Terlambat bangun, Bu. Nah, bagaimana caramu biar nggak datang lagi terlambat besok? Dia akan memilih, oh cepat bangun, Bu. Bagaimana caranya biar cepat bangun? Bisa saja pesankan orang tua untuk membangun saya cepat. Bisa saja saya buat alarm. Jadi ada beberapa pilihan bagi anak untuk memecahkan masalah yang terjadi. Kemudian materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar ini berpengaruh pada perilaku manusia, sama dengan anak kita. Yang pertama, apa kebutuhannya? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup? Sandang, pangan, itu dibutuhkan, sama dengan anak kita. Apa yang dibutuhkan dia untuk betah di sekolah, maka itulah yang harus kita ciptakan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana itu kira-kira? Anak kita ingin merasa dia diterima di teman-temannya dan juga kepada gurunya. Interaksi yang bagus, hubungan yang bagus, komunikasi yang bagus. Yang ketiga, adanya kebebasan. Kebebasan seperti apa? Apakah dia bebas bertindak dengan segala kelakuan yang dia inginkan? Tidak, tetapi bisa memilih mana yang sesuai dengan kodrat dia tadi. Maka kita sebagai memfasilitasi atau fasilitator, kita memberikan pilihan kepada anak, tidak ada paksaan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kesenangan bagaimana? Jangan ada tekanan anak kita ketika dalam belajar, sehingga ia dapat mengikuti pembelajaran dengan senang, semangat. Dan yang terakhir, adanya penguasaan. Penguasaan dalam hal apa? Kemampuannya, keterampilannya, keahliannya. Jadi setiap perilaku manusia itu muncul dipengaruhi oleh beberapa motivasi dan juga dasar-dasar kebutuhannya. Yang keenam, yang kelima adanya posisi kontrol seorang guru. Nah, kita sebagai seorang guru sudah sama-sama menyadari ada beberapa posisi kontrol yang sudah kita terapkan. Di sini ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor. Dan yang kelima, sebagai manajer. Yang sudah kita terapkan, Bapak Ibu. Saya rasa hampir kelima-limanya sudah kita terapkannya. Cuman perlu kita sadari, kalau sebagai penghukum itu akan mengakibatkan mental anak tidak baik. Nada suara kita tinggi, kalimat kita berisi ancaman. Nah, kalau kamu tidak melakukan ini nanti, maka ini yang akan dapat sama kamu. Itu adalah contoh dari kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Menggunakan kata-kata yang lembut. Misalnya anak kita itu tidak mengerjakan tugas-tugasnya ketika belajar di kelas. Kita sampaikan, oh nak, tega kamu ibu sudah mengajari dengan baik tadi. Bagaimana jika orang tuamu tahu kayak gini kelakuan kamu di sekolah? Dengan nada bicara yang lembut. Maka hasilnya apa? Anak tadi akan merasa bersalah. Tahu dia salah yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ketika anak kita murid kita tidak melakukan tugas-tugas yang semestinya dia lakukan, maka kita bertindak sebagai teman. Kita ajak mengobrol, kita ajak berbincang-bincang. Apa kira-kira kendalanya? Bagian mana? Coba maju ke depan. Nanti ibu bantu. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai monitor. Memantau. Di sana nanti ada catatan-catatan kita. Bagaimana keadaan anak. Dan jika ini dilakukannya, berarti ini konsekuensi yang harus diberikan. Pernah nggak kita alami? Pernah. Kemudian yang kelima, sebagai manajer. Sebagai manajer di sini kita yang memfasilitasi anak
bisa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Itu posisi kita sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang kira-kira yang baik kita lakukan Bapak Ibu? Nomor berapa? Manajer, ya, di nomor 5. Dengan kita menanyakan keyakinannya, menanyakan hal-hal yang perlu diperbaikinya, apa tindakannya, maka muncul dari diri tadi. Itulah motivasi intrinsiknya tadi, tidak ekstrinsik lagi. Kalau yang 1 sampai 4 itu dari luar, kitanya yang mau, bukan anaknya. Kalau yang kelima ini, kita hanya memfasilitasi dia. Nah, yang keenam ada keyakinan keras. Mengapa kita mematuhi peraturan? Mengapa kita menggunakan masker ketika ada pandemi? Mengapa kita menggunakan helm di jalan raya ketika naik motor atau naik Honda? Apa tujuannya kira-kira Bapak Ibu? Untuk apa? Keamanan. Selain keamanan apa lagi? Keselamatan. Iya. Nah, harus kita tekankan kepada murid kita bahwasanya dengan keyakinan keras ini tujuannya adalah keselamatan. Manfaat dari keyakinan keras yang pertama adalah setiap orang merasa semangat dan termotivasi melakukan keyakinan tersebut tak dibandingkan dengan melakukan peraturan. Karena peraturan itu kan sifatnya mengikat, sedangkan keyakinan sifatnya mendorong atau memotivasi. Bagaimana ciri-ciri keyakinan keras? Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, pernyataannya bersifat universal. Yang ketiga, keyakinan keras dibuat sangat mudah dipahami. Dan yang jelas dapat dilakukan secara bersama. Ini contoh keyakinan kelas 1 yang sudah kami buat pada kelas 1. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kenyamanan dan keamanan. Yang keempat, semangat dalam belajar. Yang kelima, bekerja sama dan tolong menolong. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Jadi harapan kami ke depannya nanti kelas-kelas yang lain juga dapat menyusun keyakinan kelasnya yang dapat sama-sama diterapkan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam menerapkan disiplin di kelas kita ataupun di sekolah itu dibutuhkan cara yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama dari segitiga itu adalah menstabilkan identitas. Contoh, pernah nggak anak kita tidak mengerjakan PR? Pernah. Kita bagaimana menanggapinya? Dengan rasa marahkah atau dengan melalui pertanyaan dulu? Melalui pertanyaan. Pasti kita tanyakan, kenapa kamu nggak mengerjakan PR hari ini? Pasti ada jawaban nanti, Bu, saya kecepatan tidur, atau Bu, saya lupa, atau Bu, saya tidur di tempat nenek. Nah, bagaimana cara kita menstabilkan identitas dia? Oh iya, enggak apa-apa. Bukan kamu saja, kemarin teman kamu juga ada yang tidak mengerjakan PR. Tetapi ada validasi tindakannya. Menurut kamu benarkah yang kamu lakukan ini? Sesuai tak dengan keyakinan keras kita? Nah, itu namanya memfasilitasi tindakan. Kita tanya diri dia lagi, kita kembalikan ke dia. Benar nggak? Sesuai nggak? Baru yang terakhir, menanyakan keyakinan keras. Keyakinan keras mana yang kamu langgar? Nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa di kelas kita tadi? Tanggung jawab. Dia tidak tanggung jawab atas tugas yang diberi. Ibu Memi Pika sebagai calon guru penggerak. Amin ya Allah. Kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi